Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johara Kolbu Julia dengan nomor NIM 01422S1A020006, kelas 3A Administrasi Pendidikan, mata kuliah Manajemen Perkantoran, dengan dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa, MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Organisasi kantor adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi kantor. Yang pertama, prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individual, prinsip kesederhanaan, prinsip laporan kepada atasan tunggal, prinsip pengawasan dan kepemimpinan, dan terakhir prinsip jangkauan pengawasan. Selanjutnya, asas-asas organisasi kantor. Dalam menyusun organisasi perkantoran atau organisasi ketatausahaan dapat digunakan dua asas, yaitu asas sentralisasi atau pemusatan dan asas desentralisasi atau pemencaran. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi kantor. 1. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. 2. Proses kerjasama setidaknya antar dua orang. 3. Jelas tugas kedudukannya masing-masing. 4. Ada tujuan tertentu. Selanjutnya, bentuk organisasi kantor. Yang pertama, organisasi lini. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Yang keempat, organisasi lini dan fungsional. Yang kelima, organisasi lini, fungsional, dan staf. Dan yang terakhir, organisasi komite. Selanjutnya, komunikasi kantor. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Selanjutnya, bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi kantor terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi eksternal, dan komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal dirancang agar kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Bentuk komunikasi kantor ini tidak direncanakan, tetapi muncul dari interaksi sosial antar pihak atau pegawai kantornya. Yang ketiga, komunikasi internal. Komunikasi internal, menurut karya Badri Munya Sukarjo, komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Yang terakhir, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar, dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama, konsep dasar komunikasi. Yang kedua, asas komunikasi perkantoran. Yang ketiga, permasalahan proses komunikasi. Dan yang terakhir, media komunikasi. Yang terakhir, tujuan komunikasi kantor. Komunikasi kantor bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Itulah penjelasan tentang pengertian organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.